Oke. Nah, ini kita tahu di sini kan ada S dalam gerak parabola. Gerak parabola itu akan adalah gabungan dari GLB dan GLBB. Jadi dalam arah vertikal dia GLBB, arah vertikal itu arah sumbu Y, dalam arah horizontal dia adalah GLB. Jadi ini kita analisa dulu dalam kedua arahnya. Jadi kita ambil misalnya pertama itu dalam arah vertikal dulu. Arah vertikal. Nah, arah vertikal ini kan sumbu Y. Sumbu Y itu dia adalah GLBB. Sumbu Y, jadi ini GLBB. Nah, jadi ini berlaku semua rumus GLBB. Nah, berarti dalam arah sumbu Y, ini kan dia naiknya, ini tingginya H. Ini H besar, berarti tingginya itu adalah naiknya kan dari sini ke sini, berarti H besar dikurangi H kecil. Jadi kalau nanti dibuat di dalam persamaan, persamaan Y itu kan sama dengan, ini bisa dilihat lagi catatannya tentang gerak parabola, Y0 itu adalah V0, V0 sin suatu sudut, sin sudut ini berarti sin theta, berarti di sini V0 sin theta. Kalau rumus GLB biasa, Y atau S itu kan yang adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, itu yang kita modifikasi di sini. V0-nya itu berarti kan V0Y. V0Y itu adalah V0 dalam arah Y. V0 dalam arah Y itu adalah V0 sin theta. Berarti dikali T, di V0T, V0T dikali V0 sin theta dikali T. Nah, A, percepatan dalam gerak parabola itu sama dengan negatif gravitasi. Jadi, tanda yang awalnya tambah setengah itu jadinya kurang setengah, lalu G, P kuadrat. Nah, ini. Nah, Y ini adalah ketinggian dia naik kan, dari sini sampai sini. Berarti tingginya itu dari sini ke sini. Nah, tinggi Y itu kan adalah H besar dikurangi H kecil. Sama dengan, nah ini biarkan aja dulu. Kita kan mau mencari nilai V0 nanti. Kecepatan awal yang ditanya soal kan adalah V0, berarti kecepatan awal. Nah, ini dalam arah vertikal. Sekarang kita lihat dalam arah horizontal atau mendatar, atau dalam arah sumbu X. Nah, mendatar itu berarti dia sumbu X. Kalau dalam sumbu X, ini kan berlaku GLB. Jadi semua rumus GLB itu berlaku dalam arah sumbu X. Nah, jarak mendatar yang ditempuh itu kalau untuk GLB, jarak itu kan kecepatan dikali waktu. Karena kita mau mencari dalam arah X, berarti X. Nah, berarti kecepatannya adalah kecepatan dalam arah X, V0X. Kecepatan dalam arah X itu kan di sini. Di samping sudut, berarti pakai cos dia. Di V0 cos theta. Nah, dikali T. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa X-nya itu adalah S ini. Jadi berarti S sama dengan yang ini. Nah, dari sini kita kan bisa buat hubungan. Ini kan di sini ada V0 yang diganti, ada T. Bebas mau mengganti V0 atau mau mengganti T. Intinya kita mau mendapatkan V0. Kalau misalnya kita mau mencari V0 dulu, V0 langsung boleh, mau mencari T dulu, baru kemudian kita cari nanti V0-nya juga boleh. Nah, kalau misalnya kita mau langsung, kita mau mendapatkan nilai V0 nanti. Berarti V0 yang di sini kita ubah. Yang di S sama dengan itu. Berarti V0 sama dengan, nah, berarti S dibagi T cos theta. T-nya bawa ke depan. Jadi S dibagi T cos theta.
Nah, ini nanti V0 itu yang ini kita ganti. Untuk mendapatkan nilai V0 nanti. Nah, ini kan di sini kita dapat tadi nih, persamaan. 1. Terus kita dapat lagi persamaan yang ini. Nah, jadi nanti V0-nya ini kita ganti. V0-nya kita ganti. Nah, ganti di sini V0-nya. Berarti H kurang H ini tetap sama dengan V0-nya kita ganti dengan ini. Nah, terus dikali, ini kan ada sin theta T. Nah, baru dikurangi dengan ini. Setengah T kuadrat. Kurangi ini, setengah GT kuadrat. Nah, nanti kalau kita pakai persamaan yang seperti ini, berarti kita nanti dapatnya itu T sama dengan. Udah dapat T, baru kita masukin ke sini. Tapi kalau misalnya kita mau langsung mencari V0, nah itu yang diubah. Yang diubah itu T-nya. Jadi dari ini kan tadi, nih, kita bandingkan. Jadi nanti boleh cara yang mana aja. Jadi dalam menyelesaikan matematikanya itu butuh trik. Jadi enggak harus misalnya kalau ini yang dilakukan ya selamanya itu harus itu. Enggak. Boleh aja kita melakukan langkah yang lain selama langkahnya benar. Jadi kalau misalnya T yang kita pindah ke sini, nih kalau di sini T berarti V0-nya kan pindah bawah. Nah, di sini V0. Nah, ini T-nya yang kita ganti. Berarti ini jadinya nanti kita langsung dapat jawabannya. Berarti ini, nah, ini kan V0 sin theta tetap berarti. Yang diganti adalah T-nya. T-nya diganti dengan ini. Nah, boleh-boleh aja. Enggak ada. Nah, berarti baru dikurangi dengan nih, setengah G. T-nya kan dikuadratkan. Berarti dia juga dikuadratkan nanti. Nah, T-nya itu dikuadratkan. Berarti di sini masukkan. Nah, ini T-nya tadi nih. Nah, ini nanti kita langsung dapat jawabannya, V0-nya berapa. Ini kuadrat. Nah, ini kita selesaikan. Berarti ini ininya tetap. Nah, ini kan V0 sama V0. Atas bawah kan ada V0. V0 bagi V0 kan 1. Nah, sin dibagi cos itu kan tan. Berarti H dikurang H sama dengan S tan theta. Tan itu dapatnya dari sin dibagi cos. Berarti S tan theta dikurangi dengan, nah ini. Yang ini kan tetap setengah G, S kuadrat. Nah ini mau ditulis begini juga nggak apa-apa. Ininya ditulis dulu. Jadi S-nya ditulis dulu, cos-nya. Jadi V0 kuadratnya nanti dipisahkan juga nggak apa-apa. Kita mau begini dulu juga nggak apa-apa. Nah, V0 itu kan ada di dalam sini. Berarti yang ini kita bawa ke sebelah kiri penulisannya. Yang awalnya dia adalah negatif, ini kan negatif. Pindah ruas itu jadinya positif. Berarti ini sama dengan, nah yang pindah ke sebelah kiri, yang pindah ke sebelah kanan berarti adalah ini. Berarti ini S tan theta tetap di sebelah kanan posisinya. Nah, yang ini kan awalnya H. H pindah ke kiri jadinya min H. H kecil pindah ke kiri jadinya plus H. Nah, baru kemudian kita ini. Jadi kalau misalnya kita tinggalkan yang di dalam kurung aja, yang ini, berarti setengah G-nya kan pindah ke dibagi jadinya. Ini kan aljabarnya ini.
Nah, ini sama dengan, berarti ini semua dibagi dengan G per 2. Berarti ini kan dikali jadinya. Ini sama aja dengan perkalian. Kan itu perkalian silang. Kita bisa nulisnya gini kan jadinya. 2, duanya kita tulis di luar. Lalu di dalam kurung. Nah, di dalam kurung itu isinya ini semua. Nah, sorry. Ini semua isinya. Ini di dalam kurung. Nah, di bawahnya, berarti kan ini dibagi G. Berarti ini G. G. Nah, baru kita buka ini. Ini kan ada S kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari V0, jadi kalau misalnya ini kan bisa dikali silang. Ini ke sini, ini ke sini. Ini kan dikali silang. Jadi kalau misalnya kita mau mencari V0, ini tuh hanya matematikanya. Kita tulis dulu berarti V0 kuadrat di sini. Karena kita kan mau yang ditanya soal V0. Berarti kalau V0 dikuadratkan itu sama dengan, nah, V0 kuadrat itu kan berarti kalinya ke sini. Berarti ini, nah, ini kalinya kan ke sini. Berarti ada G, terus ada S kuadrat. S kuadrat dapatnya dari mana? Dari sini. S dikuadratkan. Nah, baru kemudian yang ini kan. Jadi, V0 cos kuadrat, ini kan cos kuadrat, terus dikali lagi dengan ini. Berarti di sini nanti ada 2. 2-nya itu yang mana? Dari sini. Yang ini. Jadi 2. Nah, ini berarti cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta itu dapatnya dari sini. Ini 2 cos kuadrat theta. Nah, baru yang ini. Taruh di bawah. Nah, itu kan adalah V0 kuadrat. Kalau V0 berarti akar dari semuanya. Kita sederhanakan lagi penulisannya. Jadi kalau V0, ini kan akar dari, nah dari semua ini. Nah, kalau ini kita akarkan, nih, ini kan kita akarkan nih. Ini penyelesaian matematikanya aja lagi. Nah ini, kalau ini diakarkan, berarti yang kuadrat-kuadrat ini kan bisa dikeluarkan dari tanda akar. Jadi berarti V0 sama dengan, nah ini kan S kuadrat, berarti kalau dikeluarkan itu adalah S jadinya. Cos kuadrat theta, berarti kalau dikeluarkan cos theta. Nah, cos theta, baru kemudian akar. Akar dari apa? Berarti yang tersisa. Apa saja yang tersisa? Yang di atas tersisa adalah G. Yang di bawah yang tersisa ini kan ada 2, baru kemudian yang di dalam kurung. Nah, gitu. Sekarang kita cocokkan ke jawaban. Coba kita lihat ininya. Opsinya, pilihannya. Oke. Kenapa yang dikasih tahu S, terus tiba-tiba jawabannya adalah X. Harusnya itu bukan dalam X, tapi dalam S. Harusnya itu S per cos theta, atau ini masih bisa kita sederhanakan nggak ya? 2 dikali S. Nggak bisa sih. Ini berarti, nah ini kalau misalnya mau diotak-atik lagi, kalau misalnya mau disederhanakan lagi penulisannya, coba kita sederhanakan, kita arahkan ke yang ingin didapatkan oleh soalnya. Sin per cos.
Ini tinggal matematika. Nanti coba dipikirkan bagaimana cara membawa ini ke dalam persamaan yang ini. Nanti pasti dapat matematikanya. Jadi nanti diubah ini. Diuraikan lagi. Tan-nya diuraikan jadi sin per cos. Jadi kalau tan-nya sin per cos, nanti kan hasil kalinya ini cos dimasukkan ke dalam itu cos-nya jadinya nggak ada lagi gitu. Nah, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Nggak ada, Kak. Saya. Oke, nah soal selanjutnya gini. Salsa sedang melakukan percobaan fisika. Ia membuat sistem seperti di atas yang terdiri dari balok. Ini ada balok. Silinder pejal, ini silinder pejal. Jadi ada balok, ada silinder pejal. Jari-jarinya itu R. Dan bidang miring dengan koefisien gesek mu. Jadi bidang miringnya ini kasar. Dari sistem tersebut, Salsa penasaran bagaimana geraknya. Berapa nilai percepatan sistem A jika bidang miring diam. Jadi ini nggak bergerak. Kalau yang kita bahas kemarin itu kan ada bidang miring yang bergerak juga. Nah, kalau ini dia nggak bergerak. Kalau ini nggak bergerak, berarti kita bisa menentukan percepatannya itu dengan hukum Newton saja. Nah, seperti yang kemarin saya ajarkan, itu yang pertama kan digambarkan dulu gaya-gayanya. Ini ada gaya berat, masing-masingnya kan punya gaya berat. Nah, W1, ini W2, terus dia karena menyentuh, ini kan juga ada gaya normalnya. Gaya normal, gaya yang tegak lurus, permukaan bidang sentuh. Ya, setiap benda yang bersentuhan itu pasti ada gaya normalnya. Juga di sini ada gaya normal. Nah, gaya normal. Ini kurang lurusnya harusnya. Lurusnya gitu. Ini juga kurang lurus kayak. Oke. Nah, itu. Jadi ini adalah W1, W2, kita kasih nama. Ada W1. Lalu ada W2, ini W2. Ada N1 dan ada N2. Ini N2. Ini N1. Nah, nilai percepatannya nanti arah percepatannya kemana berarti? Logikanya ini kan W nanti diuraikan, berarti benda ini dia akan bergerak menuruni bidang miring yang kecil ini. Nah, ini tuh adalah arah percepatan A nanti. Itu adalah arah percepatan A.
Karena nanti gaya tariknya kan adalah ke arah bawah semua. Ini itu diuraikan. W1 ini kan nanti diuraikan. Jadi kalau ini theta juga di sebelah sini. Berarti nanti W1 ini ada yang W1 sin theta, ada W1 cos theta. Begitu juga dengan W2. Itu kan kemarin juga sudah kita bahas bagaimana menguraikan gaya-gayanya. Nah, itu adalah W1 dan W. Ini itu W1 sin theta. Nah, nanti juga ada W1 cos theta juga gitu. Jadi ada yang ke arah ke bawah nariknya. Nah, terus yang ke sini juga ada panjangan. Katanya harusnya proyeksinya ke sampai sini. Nah, ini juga kepanjangan. Jadi di sini nanti W1 sin theta nah, ini W1 sin theta. Lalu ini adalah W2 sin theta. Ini W2 sin theta. Nah, ini W2 cos. Nah, kalau yang ini W1 cos. Nah, udah semua. Tapi yang harus diingat ini tuh adalah silinder pejal. Silinder pejal itu dia nanti punya momen inersia. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat dari hukum Newton ya. Kita lihat satu-satu. Kenapa nggak bisa digabung? Karena yang satunya benda pejal, ini kan bola pejal, yang satunya balok biasa. Jadi kita harus melihatnya secara terpisah, baru nanti kemudian bisa disatukan. Karena nggak bisa, karena ini kan satu menggelinding, ini dia menggelinding, kalau ini kan geraknya lurus saja. Nah, berarti untuk benda 2, itu sigma F2, nah ini sama dengan M2 dikali A. Dia pakai hukum Newton 2 saja. Jadi M2 dikali A. Nah, apa aja gaya yang ada pada F2? Jangan lupa di sini tuh kan ada gesekan. Nih gaya gesek. Berarti di sini ada gaya gesek semua karena ada gesekan. Jadi lantainya nggak licin. Jadi di sini ada bekerja gaya gesek juga. Jadi ada gaya gesek satu, benda satu ada gaya gesek benda 2. Nah ini rumusnya. Simbol gaya gesek itu adalah F kecil. Karena dia bergerak, maka kita sebut dia sebagai kinetik. Jadi F kecil, K. Kalau benda 2 berarti FK2. Kalau benda 1 berarti FK1. Itu untuk membedakan benda 1 dan benda 2. Nah, berarti ini benda 2, FK2. Nah, yang ini benda 1. Nah, sama satu lagi jangan lupa, kedua benda ini, dia kan dihubungkan dengan tali. Jadi di sini ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini arahnya adalah bolak-balik antara dua benda. Nih, dia ada ke sini.
Nah, begitu juga nanti sebaliknya. Oke. Di sini tuh ada gaya tegangan tali. Nah, ini. Arahnya bolak-balik antara dua benda ini. Tapi besarnya sama, yaitu sama-sama T. Karena talinya juga sama. Jadi dia besarnya sama. T-nya besar. Simbolnya untuk gaya tegangan tali. T juga T. Nah, kita lihat apa aja gaya yang bekerja pada benda dua. Kita ambil arah acuannya itu arah A ini. Kalau arah A berarti gaya yang ke bawah positif, yang berlawanan dengan A itu negatif. Yang ke bawah pada benda dua itu kan ada W2 sin theta. Berarti di sini kita masukkan W2 sin theta. Nah, terus ini kan juga ke bawah, berarti tambah T. Nah, baru kemudian dia yang ke atas ini, FK. Dikurangi berarti. FK 2. Nah, ini yang sama dengan M2 dikali A. Nah, FK itu kan gaya gesek. Gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Jadi FK itu sama dengan koefisien gesek mu dikalikan dengan gaya normal. Nah, untuk soal ini, dalam arah yang tegak lurus, arah gerak, itu kan tidak ada gerak yang dilakukan oleh benda. Sehingga dalam arah vertikal, dalam arah tegak lurus terhadap arah gerak, benda itu diam. Jadi dia nggak melakukan gerak apapun dalam arah sini. Sehingga, nah, apa akibatnya kalau benda itu diam? Kalau benda itu diam, otomatis jumlah total resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Jadi sigma F benda 2 dalam arah Y, kalau yang ini tadi itu dalam arah X. Ini nanti untuk membedakan. Jadi ada sigma F benda 2 dalam arah Y. Nah, ini karena dia nggak bergerak berarti sama dengan 0. Kalau yang ini tadi dalam arah X misalnya. Nah, jadi dalam arah Y sama dengan 0, berarti otomatis kita di sini dapat hubungan N2 dengan W2 cos theta. Jadi karena N2 ke atas, arahnya berarti N2 ini positif. Nih, N2. Sedangkan W2 cos theta itu kan arahnya ke bawah. Berarti tandanya adalah negatif. W2 cos theta. Nah, itu sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita dapat N2. Jadi N2 itu sama dengan, nah, N2 sama dengan W2 cos theta. W2 itu rumusnya adalah M dikali G2. Berarti ini W2 kosinus sudut theta. Nah, sama dengan W2-nya diuraikan juga boleh. Berarti ini adalah M2 G cos theta. Nah, itu untuk N2. Udah dapat nanti N2, kita masukin lagi ke sini. Yang ini tadi. Di prosesnya itu berantai. Masukin lagi ke sini. Nah,
FK-nya kan tadi adalah mu dikali N. Nih, mu dikali N. Berarti kalau FK2, dia mu dikali N2. Jadi di sini kita tambahkan. Kita ganti dengan mu dikali N. Tandanya jangan lupa, karena ini kurang, berarti ini tandanya juga kurang. Nah, mu ini adalah koefisien gesek. Di sini mu, mana mu? Nah, mu dikali N2, karena dia untuk benda 2. Sama dengan M2 dikali A. Nah, ini untuk benda pertama, benda kedua. W2 ini masih bisa kita uraikan sebenarnya. W2 itu adalah M2 dikali G, tapi nanti aja juga nggak apa-apa. Nah, sedangkan dari yang satu lagi, benda itu kan tadi ada 2. Ada balok dan ada silinder pejal. Jadi silinder pejal itu dia akan berotasi nanti, menggelinding. Nah, apa yang menyebabkannya menggelinding? Jadi untuk silinder pejal, itu kan dia nanti ada namanya torsi. Jadi dalam ini belajar fisika atau matematika itu vektor itu sangat penting. Jadi di sini nanti ada namanya torsi. Torsi atau momen gaya. Kenapa ada torsi? Karena adanya gaya yang menyebabkan benda itu bergerak melingkar. Jadi nggak semua gerak itu dia gerak lurus. Jadi ada juga benda yang geraknya melingkar yang disebabkan oleh torsi atau momen gayanya. Nah, untuk benda yang bergerak, torsi atau momen gayanya rumusnya tau, nah ini, tau sama dengan, nah, karena nanti benda pejal ini dia punya momen inersia, kita hubungkan dia dengan momen inersia. Jadi torsi, ini rumusnya ada I momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut. Atau ada rumus satu lagi. Torsi itu juga sama dengan F dikali R. Jadi torsi sama dengan F dikali R. F-nya F besar. Kenapa F besar? Karena yang dimaksud adalah gaya utama. Bukan gaya gesek. Jadi gaya utama yang dimiliki oleh benda. Nah, ini kita lanjutkan. Berarti kalau torsi sama dengan I kali alfa, torsi sama dengan F dikali R, berarti kita bisa menulis hubungan bahwa I dikali alfa itu sama dengan F dikali jari. Oke. Nah, sekarang alfa itu kita ganti dengan A dibagi jari-jari. Kenapa? Karena di atas itu hanya ada A. Jadi A-nya itu yang di atas nggak boleh dihilangkan. Kita cari dulu nilai A-nya. Gimana cara mencarinya? Cara mencari nilai A itu adalah dengan mengganti alfa ini menjadi A dibagi R. Jadi ini bisa ditulis I. Alfa itu adalah A percepatan yang dibagi dengan jari-jari. Jadi sama dengan F, F-nya itu yang mana? Mana gaya yang menyebabkan benda ini nanti dia menggelinding? Gaya yang menyebabkan benda ini menggelinding yang ada jaraknya terhadap jari-jari bola itu kan adalah W1 sin theta. Berarti di sini F-nya adalah W1 sin theta. W1 sin theta. Nah, ini R-nya kita taruh depan aja. F di R dikali W1 sin theta. Oke. Nah, ini kita urut lagi. I, dia kan tadi bilangnya adalah bola pejal. Momen inersia untuk bola pejal itu adalah 2/5 M dikali R kuadrat.
R kuadrat sama dengan R, W-nya kita ganti dengan M1 dikali G. Oh, ini harusnya 2/5 ml kuadrat harusnya. Oke. Karena kenapa? Karena dia adalah bola pejal. Oh, dia silinder pejal. Kalau silinder pejal, ini bukan 2/5, ini hanya setengah. Ini nanti coba dicek lagi aturannya. Ini setengah ml kuadrat. R dikali omega 1, ini kan M1, G, sin, theta. Nah, berarti di sini kita kan mau mencari tadi, coba ke soal. Yang ditanya soal adalah A-nya. Berapa kita dapat A? Oke. Nah, sebenarnya ini bisa diselesaikan lagi, cuma akan lebih mudah jika menggunakan ini. Nih, kalau kita menggunakan ini, kalau kita menggunakan ini, setengah ml kuadrat. Nah, ini nanti yang mau kita cari, ini kan ada A-nya. Tetanya, teta. Dari sini kan kita RM1G, nah ini harusnya ada sin. Sin, baru sin teta. Sin teta. Nah, ini A-nya ketinggalan. Yang setengah ml kuadrat itu kan untuk momen inersia saja. Berarti ini A dibagi R. Nah, berarti ini kan R kuadratnya bisa dicoret karena ada R kuadrat kiri dan kanan. Nah, kalau ada R kuadrat kiri dan kanan, ini karena dia bendanya adalah benda satu, maka ini juga M1. Karena ada dua benda, keliru, jadi harus jelas bendanya benda yang mana. Nah, R-nya dicoret, berarti dari sini kita dapat persamaan A sama dengan GR M1 sin theta GR M1 sin theta di bawahnya itu adalah, ini kan dapatnya itu dari sini. GR M1 sin theta. Nah, ini berarti di bawahnya setengah M1 karena A-nya kan udah tinggal di sini. Ini setengah M1. Nah, M1-nya sama M1-nya kan ada, jadi bisa dicoret. Setengah M1. Di M1-nya itu dicoret. Berarti tinggal lagi GR sin theta per 2, per setengah. Nah, per setengah itu kan sama aja dengan dikali tapi dibalik. Berarti dapatnya adalah 2, M1-nya dicoret, berarti 2 GR sin theta. Tuh, nah udah dapat A-nya. Yang tadi ditanya apa? A. Berarti dapat A-nya itu adalah apa? Oh iya, lupa. Ini torsi gaya yang menyebabkannya kan ada banyak. Yang menyebabkan mutar ke sini itu W1, yang menyebabkan ke sana T ini kan nanti melewati pusat. Jadi kita anggap 0 aja. Terus yang melewati ke sana ini ada FK2. Jadi ini harusnya dikurangi. Dikurangi FK ini untuk benda 1. Harusnya dikurangi lagi dengan FK1.
Karena ini kan menyebabkan dia mutar ke sini. Jadi nanti menggelindingnya itu terhadap poros itu tuh ada dia di sini. Jadi ini tuh sebagai poros. Jadi kenapa dia yang ini jadi nggak dimasukkan FK1? Karena kalau misalnya porosnya kita ambil ini, berarti kan W-nya, pusat beratnya itu di pusatnya, itu kita 0 berarti. Tapi kalau kita ngambilnya ini sebagai acuan, berarti ini W sin 1 itu nggak bisa 0. Ada dalam perhitungan. Nah, ini tuh pilihan aja. Apa yang mau kita pilih? Mau kita ngambil W1 sin theta, boleh. Mau kita ngambil yang FK1 juga boleh. Yang jelas dia ini nanti memberikan pengaruh terhadap hasil perhitungan. Nah, gitu. Jadi yang ditanya tadi kan adalah A. Tapi dia dalam jawaban yang dikasih tahu sama soal. Jadi A itu hanya dalam M1, M2, dan sin theta. Sedangkan kita coba lihat di sini. A itu sama dengan 2GR sin theta. Nah, jadi kita sesuaikan aja dengan yang di edit atau yang diminta. Jadi kalau dia minta A, berarti ini tinggal diubah dan disesuaikan dengan jawaban. Disesuaikan dengan bentuk penulisan. Nah, disitulah matematikanya. Nah, ntar kita lihat gambarnya. T talinya di sini ya, melewati poros. W1 ke sini. Ini adalah gaya gesek porosnya itu di pusat. Kalau porosnya di pusat kita anggap. Nah, berarti ini ada dikurangi dengan FK1. Oke. Jadi dikurangi dengan FK1. FK1. Nah, untuk yang ini ya, jadi dikurangi dengan R dikali FK1. Kenapa satunya positif, satunya negatif? Karena arah perputarannya berlawanan. Yang positif itu searah jarum jam, yang negatif itu berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, apakah harus seperti itu? Kesepakatannya enggak. Boleh aja yang searah jarum jam misalnya negatif, yang berlawanan arah jarum jam itu positif. Itu boleh-boleh aja. Itu tuh cara pemilihan aja. Nah, sekarang tinggal di substitusi eliminasi sehingga nanti dapat jawabannya seperti yang diinginkan. Tapi jangan lupa yang ini tuh dikurangi lagi dengan R dikali FK1. Jadi kita nanti ada hubungannya dengan FK1 juga. Dimodifikasi. R dikali FK1. Nah, FK1 itu kan adalah R dikali N1. Kalau FK2 kan dikurangi R dikali FK1. FK1-nya itu kita hitung lagi mu1 dikali N1. Nah, gitu. Berarti ini belum boleh ditulis seperti ini. Itu masih seperti yang di atas. Nah, berarti ini FK1-nya diuraikan. IA per R sama dengan R. W1 itu adalah M1G. Kurangi dengan R. FK1 itu berarti, kan kalau FK tadi mu kali N. Berarti mu dikali N. N-nya juga N1. Mu dikali N.
mu dikali N1. Nah, N1-nya posisinya di mana? Kita lihat di gambar aja biar cepat. Ini kan N1, berarti N1 juga sama dengan W1. Ini di sini. Nah, ini A-nya jangan lupa ya, karena tadi kan dia ada A yang di sini, ada yang di A-nya itu harus sama, biar dia nggak slip nanti. Jadi di sini kita uraikan lagi. Berarti ini sama dengan, ini yang susah dan agak rumit, itu matematikanya. Kalau fisikanya mah udah selesai dari tadi, sampai di sini teori. Ini kita menyelesaikan persamaannya. Nah, berarti ini sama, tetap. Nah, ini dikurangi R. Kakak, Ya, kakak maaf aku masih kurang paham yang mana? dari yang IA sama dengan FR itu ke bawahnya. Eh, ini kan sama-sama torsi. Kalau torsi itu rumusnya kan bisa momen inersia dikali alfa. Terus satu lagi rumus torsi itu kan bisa dari gaya dikali dengan gaya. Oke, jadi karena torsi itu sama dengan I dikali alfa dan torsi itu juga sama dengan F dikali R, jadi kita bisa samakan yang ini. Berarti I alfa itu otomatis sama dengan FR. Makanya jadinya yang ini. Nih, oke. Sampai sini udah. Nah, iya Kak, dari yang Nah, Kakak kasih kuning itu ke bawahnya, oke. itu yang aku beli. Nah, ini kan alfa. Alfa itu adalah percepatan sudut. Percepatan sudut itu ada hubungannya dengan percepatan linier yang A. Hubungannya apa? Percepatan sudut itu sama dengan percepatan linier dibagi dengan jari-jarinya. Jadi kalau jari-jari dikalikan dengan percepatan sudut, maka jadinya adalah percepatan linier. Oke, makanya di sini alfa itu diganti menjadi A dibagi R. Oke, nah sekarang yang ini. Ini kan F dikali R. Kita lihat di sini. Dia kan kita melihat di benda satu. Benda bulat. Apa benda yang membuat itu, apa gaya yang membuat bola itu nanti dia menggelinding. Dia kan geraknya ini nanti menggelinding kalau yang ini. Ke bawah. Apa yang membuat dia berotasi? Yang membuat dia berotasi adalah gaya. Gaya kan. Jadi ada gaya yang membuatnya berotasi nanti. Gaya yang bekerja terhadap poros. Porosnya di mana? Porosnya itu di tengah-tengah di sini. Di pusat bola. Nah, W1 sin theta itu dia sebenarnya bisa kita abaikan. Kenapa bisa kita abaikan? Karena dia bekerjanya di pusat bola. Jadi otomatis nanti gayanya kan W1 sin theta. Ini. Tapi R-nya, R yang ini tuh, ini kan W1 sin theta dikali R. R-nya ini sebenarnya adalah 0. Kenapa 0? Karena gayanya bekerja di pusat. Kalau gaya bekerja di pusat, berarti jarak antara gaya dengan pusat gaya itu adalah 0. Oke, bisa sampai sini? Bisa Kak. Oke. Nah, sekarang di sini nih, ada gaya lain lagi. Apa itu gaya lainnya? Gaya lainnya itu kan adalah FK1. Di sini kan ada FK1. Nah, kalau T gimana? T ini dia kan juga bekerjanya itu melalui poros, nanti kan melalui poros benda. Tapi kita nggak masukin T di sini. Kenapa kita nggak masukin T di sini? Karena T-nya itu nanti juga akan menghasilkan 0, karena dia bekerja di poros benda.
Bola yang ini dia bekerjanya itu dua, rotasi dan translasi. Karena dia menggelinding. Menggelinding itu kan geser ke bawah sambil berguling-guling. Nah, geser ke bawahnya itu dia translasi, berguling-guling itu dia rotasi. Yang kita lihat sekarang ini tuh adalah rotasinya. Nah, jadi rotasinya ini kan yang FK1. Jadi gayanya apa? Gayanya FK1. Lengan gayanya apa? Lengan gayanya R kecil. Kenapa R kecil? Karena jarak dari gaya ke poros. Itu kan sama dengan jari-jari. Karena gayanya itu kan bekerja di pinggiran benda. Karena yang bergesekan itu kan di sini, di pinggiran benda. Nah, itu jaraknya adalah R. Nah, makanya gitu. Dia dapatnya ini R dikali FK1. Nah, FK1 itu udah apa rumus FK? Rumus FK itu adalah mu dikali N. Nah, ini kan nanti tandanya negatif. Kenapa negatif? Karena dia berlawanan. Satu ke sini. Ini kan yang positif nih, ke arah sini misalnya. Nah, yang searah dengan jarum jam misalnya dia positif. Yang berlawanan arah dengan jarum jam ini kan berlawanan arah FK itu. Jadi tandanya negatif. Nah, tanda negatif ini tuh untuk menunjukkan aja nanti kalau antara yang ini dengan yang ini tuh dia berlawanan. Oke, bisa sampai sini atau ada pertanyaan dulu? Jadi yang ini bisa kita tulis 0 saja. Karena dikali dengan 0. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Kak. Saya. Nah, jadi ini kita lanjutkan. Jadi berarti R dikali mu dikali N1. N1-nya coba kita lihat di sini. Ini kan N1. N1 itu berarti otomatis sama dengan M1G cos theta. Nah, jadi N1-nya itu sama dengan M1G cos theta. M1 G cos theta. Oke. Nah, ini. Jadi sampai di sini sampai di sini ini tuh untuk rotasi. Jadi ini tuh kan rotasinya. Nah, benda ini kan dia juga mengalami translasi. Translasi. Biar dia nggak nol, kita kan di sini nanti ada T. Sebenarnya di sini butuh trik. Trik lagi. Kenapa kita butuh trik? Karena di sini kan ada T nanti. Tujuan kita sebenarnya untuk menghilangkan T. Kalau tadi sebenarnya poros itu boleh kita milih. Kalau porosnya di sini, berarti W1 dan T-nya itu 0. Tapi kalau misalnya porosnya kita ambil di sini, porosnya itu di bawah, di pinggir sini, nah, yang ada itu, yang ini nggak 0. Jadi yang ini malah yang 0 nanti. Jadi itu tergantung. Jadi biar ada di sininya tuh, di sini nanti dikurangi lagi dengan R dikali T. Nah, kalau yang kita ngambil porosnya itu di pinggir bola, gesekan antara bola dengan ini, dengan bidang miring sebagai poros, berarti nanti yang 0 itu adalah FK1 ini. Jadi R dikali FK1 itu tuh adalah 0. Jadi di sini. Tapi ini enggak 0, yang ini itu tetap R. Jadi itu bedanya. Nah, poros itu tergantung kita melihatnya di mana. Gimana? Kenapa harus tergantung kita? Karena kita kan harus menemukan sesuatu dari soal ini. Jadi ada matematika yang harus kita pertimbangkan. Nah, kalau kita ngambil porosnya tadi di antara sentuh, bidang sentuh antara bola dengan bidang miring, berarti yang ini R-nya 0 karena porosnya di situ. Jadi ini FK1-nya tetap aja, nggak usah diubah. Nah, ini tetap. Nah, terus dikurangi dengan, nah yang ini berarti dia tetap R dikali T. Gitu. Nah, jadi ini tuh tergantung. Jadi sebenarnya triknya itu digerak rotasi benda tegar, itu adalah pandai-pandai kita dalam mencari poros. Karena nanti kalau poros yang kita
tentukan itu salah, maka hasilnya nggak akan bertemu, gitu. Jadi di sini butuh sedikit analisa juga. Nah, jadi kan udah sampai di sini nih. Ini baru dari rotasinya. Kita coba lihat dari translasi. Translasi. Kalau translasi itu kan gerak lurus biasa. Gerak lurus biasa berarti dia pakai sigma F yang ini. Bukan sigma torsi lagi. Kalau ini tuh sebenarnya ada sigmanya di sini biar nggak bingung. Sebenarnya ada tanda sigmanya di depan. Ya, ada sigma sebenarnya di depannya. Nah, jadi dia juga sigma. Sigma ini artinya apa? Artinya adalah resultan semuanya. Nah, ini juga. Jadi bukan hanya satu. Jadi makanya di sini dia ada banyak. Ini kan ada 3. Karena dia juga sigma sebenarnya. Nah, kalau dari translasinya kita pakai gaya ini. Newton. Jadi hukum Newton itu untuk gerak lurus translasi berlakunya. Nah, jadi sigma F1 dalam arah X, nah berarti ini M1A. Nah, kita lihat apa aja gaya yang ada. Gayanya kan ada W1 sin theta, ada T, ada FK1. Nah, berarti ini W1 sin theta-nya positif karena searah A, T-nya negatif, FK1-nya negatif. Berarti di sini kita bisa buat W1 sin theta itu positif. Terus dikurangi T, negatif, dikurangi dengan FK. Nah, ini sama dengan yang ini, M1 dikali A. Gitu. Nah, sekarang ini kan nilai T yang ini itu sama dengan nilai T yang ini sebenarnya. Nah, yang kita cari itu adalah A-nya. A. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari nilai A, sebenarnya dari sini itu kita udah bisa. Dari sini. Jadi nggak ada hubungannya sama yang gerak rotasi ini sebenarnya. Cuma kenapa kakak ajarkan gerak rotasi, jadi nanti mana tahu yang diminta itu adalah alfanya. Jadi kalau alfanya yang diminta, ini kita harus mencari tahu dulu. Pakai di sini bisa diuraikan. Jadi ini tuh kalau nggak digunakan, yang ini juga nggak apa-apa untuk soal ini. Tapi ini penting untuk dipahami, karena ada saatnya nanti dia digunakan. Nah, kalau ini kan tinggal dijumlahkan persamaan 1 persamaan 2, berarti ini minus T-nya nanti hilang. Tinggal W1 sin theta, lalu tambah W2 sin theta. Nah, terus ini dikurangi FK, dikurangi N, mu dikali N2. Nah, ini kan W1 sin M1A yang mana? Ya, yang ini FK-nya juga bisa kita uraikan. Jadi di sini dikurangi, nah kurangi, karena ini kan FK1 ini. Berarti ini mu N2, berarti ini mu N1. Nah, dikurangi dengan mu N2 sama dengan, nah ini A-nya kan sama, jadi A-nya boleh kita taruh di luar. A taruh luar, baru di dalamnya adalah M1 plus M2. Nah, nanti N-nya diganti. Ini udah bisa nih diselesaikan secara matematika. M1-nya kan kita tahu berapa nilai N1. Tadi N1-nya adalah W1 cos theta, N2-nya adalah W2 cos theta. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Nggak ada, Kak. Bisa ya. Nah, ini kan masih berlanjut pertanyaannya. Salsa yang nomor 3 itu kan masih berlanjut dengan yang tadi. Salsa itu membuat sistem dengan benda 1 bobotnya 8, benda 2 bobotnya 4 kilo, koefisien geseknya 0,2. Salsa mencoba mencari tahu nilai sudut terkecil yang diperlukan agar sistem tepat akan bergerak. Nah, jadi di sini di soal nomor 3 itu ada istilah benda tepat akan bergerak. Jadi kalau benda itu tepat akan bergerak, dia belum bergerak. Jadi dia tuh masih siap-siap untuk bergerak gitu ya, tapi dia belum bergerak. Jadi tepat akan bergerak. Nah, ini tuh belum bergerak. Masih siap-siap. Jadi karena dia belum bergerak, maka otomatis A-nya itu sama dengan 0. Jadi kita jadikan A-nya sama dengan 0. Nah, yang ditanya berapa nilai tetanya. M1-nya dikasih tahu, M2-nya dikasih tahu, mu-nya dikasih tahu. Nah, yang ditanya berapa nilai theta. Karena kita nggak tahu tetanya. Nah, kita bisa pakai persamaan yang ini tadi sebenarnya. Jadi kita jadikan aja A-nya 0. Kalau A-nya kita jadikan 0, persamaan ini tuh jadinya ini. Nah, ini kan otomatis semuanya itu sama dengan 0 jadinya. Nah, tadi M ini kan M1G cos theta. N2G cos theta. Jadi ini tuh bisa disederhanakan lagi. Nah, ini tuh bisa kita tulis begini. Ini kan sama-sama ada sin theta. Jadi sin theta, biar mudah nanti ngitungnya, biar nggak rumit gitu, nggak membingungkan, nggak panjang. Nah, W1 ini kan diuraikan aja. Jadi M1G, terus ditambah yang ininya W2G, W2 M ya maksudnya M2G karena W itu kan massa dikurangi massa dikali gravitasi. Nah, ini kan ada koefisien gesek, mu-nya dikeluarkan aja. Ya sekali aja nanti mu. Nah, berarti di dalam kurung tinggal N1. N1 ini kan tadi adalah W1 cos theta. W1 itu M1G, berarti di sini ada M1G, M1G cos theta. Nah, ini min-nya kan udah dikeluarkan, jadi tandanya tambah. Karena dia benda 2, berarti dia di sini M2G cos theta. Nah, ini yang sama dengan 0. Kita mau mencari nilai theta. Nah, ini kan M1G cos theta-nya boleh kita keluarkan, ya kan? G cos theta kita keluarkan, berarti ini sama dengan. Nah, ini bawa aja ke sebelah kanan. Jadi tandanya itu plus jadinya sama dengan. Berarti ini mu-nya tetap di luar. Nah, lalu G cos theta, kan sama-sama ada G cos theta. Ini juga boleh nih, G-nya taruh di luar aja. Biar sekali aja nanti ngalinya. Jadi di dalam itu enggak ada G. Nah, ini G-nya kita keluarkan aja. Biar kita ngalinya itu sekali aja nanti. Jadi ini mu juga. Nah, G cos theta. Itu kita taruh di luar. G cos theta. Nah, tinggal di dalam kurungnya berarti hanya M1 dan M2 ini. Nah, ini. Jadi ini kan bisa kita coret. M1, M2-nya bisa kita coret. Karena dia sama kan. Nah, ini G-nya juga bisa kita coret. Jadi tinggalnya itu sin sama dengan mu cos theta. Jadi sin theta sama dengan mu cos theta. Tinggal yang ini aja lagi kan.
sin theta sama dengan mu cos theta. Nah, berarti kalau kita mau mencari yang ditanyakan ininya, sin dan sudut tetanya, berarti kita boleh nulis ini. Kalau sin kita bagi cos, itu kan jadinya tangen. Berarti tangen theta itu sama dengan, tangen tetanya sama dengan mu jadinya. Kan mu kita udah tahu, mu-nya tadi berapa, dikasih tahu soal kan mu-nya berapa. Nah, berarti kalau di sini, theta itu sama dengan inverse tangennya. Jadi kebalikannya. Jadi theta ini sama dengan, nah inverse tangen dari sudutnya tadi berapa? Katanya sudutnya, ininya, koefisien geseknya adalah 0,2. Berarti kita tinggal cari sudutnya ini adalah inverse tangen dari 0,2. Berarti ini tan min 1 dari 0,2. Nah, gitu. Jadi kira-kira nilainya berapa gitu. Kita lihat di sini. Tan berapa yang mendekati 0,2. 0,2 ini kan kalau misalnya kita jadikan kepecahan, itu adalah berapa itu? 4 per 5. Kok 4 per 5? 2 per 4 gitu. Kok 2 per 4 sih? 2 per 10. 2 per 10 itu berarti 1 per 5. Nah, itu nilainya itu sekitar 1 per 5 atau 0,2. Atau kalau misalnya ini itu bisa kita perkirakan, kira-kira berapa ya sudut nilai tangan dari 0,2 gitu. Inverse tangannya dari 0,2 gitu. Nah, ini coba kita lihat di sini. 0,2 itu kan dia mendekati 0. Kalau mendekati 0 itu nilai tangen itu kan makin kecil. Karena tangen 0 itu kan 0. Jadi kita tuh pakai perkiraan aja kan nggak boleh. Biasanya kalau boleh pakai kalkulator ya oke. Kalau nggak boleh gitu ya kita terpaksa pakai perkiraan. Nah, tangen 0 derajat kan 0. Ini kan kalau inverse tangen 0 berarti kan 0. Tapi sekarang 0,2 berarti sudutnya itu sangat kecil. Kita lihat di opsi ini. Sudut yang paling kecil itu kan 3,81. Berarti jawabannya 3,81 derajat itu sudutnya. Gitu. Jadi kita pakai ini perkiraan carinya. Oke, bisa dipahami? Halo? Kakak, sorry, suara kakaknya putus-putus tadi. Oh ya udah, kalau gitu nanti lihat aja rekamannya ya. Soalnya internet aku kayak lancar. Kayaknya di ini. Sempat nge-lag tadi yang pas bagian sin Yang mana? tetanya kok. Gimana? Di bagian sin tetanya tapi nggak apa-apa. Itu sin apa sih? Yang Cos ini. teta apa? Iya, ini Iya. sin theta. Ini kan sin theta. Ini cos theta. Nih. Nah, berarti kalau mu-nya kan sin dibagi cos. Sin dibagi cos hasilnya adalah tan. Oke. Nah, kita kan mau mencari nilai theta. Jadi kalau theta berarti itu adalah inverse tangennya. Inverse tangen dari 0,2. Karena mu-nya 0,2. Nah, 0,2 ini kan mendekati 0. Jadi kalau misalnya tangen 0 itu kan 0. Jadi intinya semakin dekat angkanya ke 0, nilai tangen itu kan makin kecil. Nah, kita kan kopi dingin cepet. gimana? Enggak, Kak. Oke. Nah,
Jadi jawabannya itu kita lihat di sini. Sudut yang paling mendekati 0 itu sudut mana? Di opsinya itu kan ada 30 derajat, 51,41 derajat, 54,34 derajat, 3,81 derajat, dan 57,11 derajat. Nah, yang paling mendekati 0 itu kan 3,81 derajat, ya kan? 3,81 derajat. Itu yang paling mendekati 0. Nah, jadi kita otomatis milihnya itu yang D, karena itu yang paling mendekati 0. Jadi di sini nggak perlu pakai kalkulator buat ngeceknya. Kita bisa pakai feeling dan perkiraan aja gitu, analisa matematikanya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, nanti coba dikerjakan lagi dan coba di ini ya diulang-ulang. Sama coba dulu kerjakan sendiri soalnya gitu. Biasanya tuh kalau kita ngerjakan sendiri baru ketemu masalahnya itu di mana dan lebih paham ketika dijelaskan gitu. Dibandingkan kalau misalnya kita nggak mengerjakan dulu terus dijelaskan biasanya itu agak bingung gitu jadinya, terutama dengan matematikanya, penyelesaian matematikanya. Oke? Iya, Kak. Oke, nanti coba kalau misalnya ini, karena kan masih ada 1 kali pertemuan lagi, jadi nanti coba dicoba-coba aja, jadi nanti pas semester akhirnya itu udah ini membahas soal yang udah coba dibahas, jadi yang dibahas itu yang nggak pahamnya gitu, jadi biar lebih nyambung. Oke, Oke, Kak. oke. Kalau udah nggak ada pertanyaan, berarti les kita malam ini sampai di sini dulu. Di filenya kakak kirimkan lewat WA, termasuk juga video rekamannya biar bisa didengarkan lagi. Selamat belajar kembali. Oke, selamat malam. Malam, Kak. Makasih. Iya, sama-sama.